Israel terus bombardir wilayah Gaza, Palestina. Sebuah ledakan terjadi di daerah Han Yunis pada Jumat waktu setempat. Korban tewas nyaris 62.000 jiwa. Warga Gaza kesulitan mendapatkan air minum di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi. Anak-anak terpaksa mendorong gerobak berisi air dan berebut di sekitar selang untuk mengisi jerigen dan kantong plastik dengan pasokan air yang berharga. Sayangnya, ketika air tersedia, seringkali keruh dan tidak aman untuk dikonsumsi. Di tengah pasokan air bersih yang minim, gelombang panas turut memperburuk situasi krisis di Gaza. Perang yang berkepanjangan membuat warga Gaza semakin menderita. Blokade bantuan pangan membuat kelaparan merajalela. Berpuluh-puluh kilometer harus ditempuh warga Gaza untuk sekadar mendapat satu karung tepung. Kondisi ini membuat malnutrisi menjangkit warga Gaza. Bahkan tak sedikit dari mereka yang tewas akibat kelaparan dan malnutrisi. احنا بنلبي اعز الناس إلنا كل يوم، من اعز الناس إلنا بنفرد كل يوم. يعني 5 سنين في غمضة عين يروح من قلة تغذية. احنا بدنا عشان الله يوقفوا يعني يفتحوا المعابر عشان الاطفال بس. ان شاء الله طفل يموت طار، كل يوم اطفال بموتوا. Angka kematian tertinggi akibat kelaparan di Gaza yakni pada 2025. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak 1 Juli 2025, 171 orang meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi. 42 diantaranya adalah anak-anak. Di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi, warga Gaza kini kesulitan mendapat air untuk minum. Israel sepertinya akan terus membuat warga Gaza sengsara. Tujuannya tak lain mencaplok wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan ambisinya untuk mencaplok Gaza sepenuhnya. Ia juga menutup peluang gencatan senjata parsial dan menuntut kesepakatan membebaskan sandera seluruhnya. Israel mewacanakan perluasan pendudukan di tepi barat dan akan membangun 3.500 apartemen baru di sebelah timur Yerusalem. הולכים לעשות את השלב האחרון שמחייב אותנו אחרי שכבשנו או השתלטנו, זו המילה הנכונה, השתלטנו על כ-70-75% מהשטח של עזה, שהוא נקי מהאוכלוסייה. אנחנו צריכים כרגע להשתלט על שני המעוזים האחרונים שנשארו. המעוז החשוב ביותר זה העיר עזה עצמה. העיר עזה... טענו כלפיך שאמרת את זה. Konflik berkepanjangan yang menghancurkan Gaza ini menjadi perhatian dunia. Israel diminta berhenti melakukan genosida di bumi Palestina. 171 warga Gaza meninggal akibat krisis pangan. Sejumlah negara mengirim bantuan ke Gaza termasuk Indonesia yang mengirim 800 ton bantuan. Bagaimana kondisi saat ini di Gaza? Kita akan berbincang bersama dengan relawan Mercy Indonesia, Marisa Noriti. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Ibrahim. Baik, Mbak Marisa, kami ingin tahu, Indonesia kemarin mengirim 800 ton logistik dan juga Satgas Garuda. Untuk bantuan apakah sudah sampai di Gaza? Ya, per hari ini kami mendapatkan informasi dari warga lokal Gaza bahwa mereka belum menerima bantuan airdrop dari Indonesia. Yang masuk hingga saat ini yaitu dari Jordan, United Arab Emirates, Arab Saudi, dari UK, dan French. Jadi belum ada satupun bantuan dari Indonesia melalui jalur airdrop. Begitu Mas Ibrahim. Artinya masih di perjalanan kemungkinan. Nanti distribusinya biasanya ketika ada bantuan seperti apa? Apakah langsung ke Jordania atau ke Mesir? Atau seperti apa nanti distribusi bantuan untuk Gaza di sana? Iya, yang saya dengar dari beberapa sumber, sepertinya untuk Indonesia mungkin melalui jalur Jordan,
Dan untuk airdrop itu sendiri prosesnya juga harus melalui persetujuan Israel. Dan seperti yang kita ketahui, sebenarnya apa yang terjadi, kenapa airdrop ini juga mengakibatkan korban bagi warga Gaza. Karena untuk bantuan disampaikan ke Gaza melalui udara itu, sepanjang pengetahuan saya itu tidak ada koordinasi yang detail di mana bantuan itu akan dijatuhkan. Saya tidak tahu apakah ini secara technically itu nggak possible atau memang mereka tidak mau melakukan itu dari pihak penyelenggara airdropnya seperti itu. Dan bahkan per hari ini saya mendapatkan informasi, saya kurang tahu tepatnya itu airdrop dari negara mana, tetapi itu dijatuhkan di area combat zone di mana terjadi pertempuran, dan itu tentunya sangat berbahaya bagi warga Gaza. Baik, jadi artinya untuk menyalurkan bantuan saja ini harus menunggu persetujuan dari Israel, Mbak Marisa. Berapa lama biasanya waktu yang diperlukan ketika bantuan contoh tiba di Jordania dan akan disalurkan ke Gaza? Setahu saya selama kita berinteraksi dengan misi kemanusiaan Gaza dalam setahun ini, setiap prosedur yang berhubungan dengan pihak Israel, Kogat, dalam hal ini yang memberikan perizinan, baik itu kegiatan dalam mendistribusikan atau memasukkan barang ke Gaza, apakah itu kegiatan coordinated movement sendiri di dalam Gaza, itu tidak pernah ada peraturan yang jelas berapa lama akan diproses untuk suatu perizinan. Dan itu benar-benar sesuatu yang terkadang tidak pasti, kadang bisa cepat, kadang bisa lama, jadi tidak ada prosedur yang baku dalam hal ini. Di tengah ketidakpastian, Mbak Marisa, bagaimana kondisi warga di Gaza saat ini? Anak-anak, lansia, seperti apa Mbak Marisa? Ya, saat ini sebenarnya bantuan sudah masuk ke Gaza, tetapi jumlahnya sangat minim. Seperti kita ketahui, warga Gaza membutuhkan 600 truk per harinya, dan hari ini saya mendapatkan info hanya 73 truk saja yang masuk, dan hampir setiap truk yang masuk itu ada pencurian yang biasanya dilakukan oleh geng bersenjata yang di backup oleh Israel, dan nanti barang-barang itu sepertinya akan dijual di pasar dengan harga yang sangat mahal. Jadi bisa dibilang masih banyak warga Gaza yang tidak mampu untuk membeli bahan makanan yang ada di pasar saat ini, dan mereka masih mengandalkan untuk mendapatkan makanan dari bantuan seperti bantuan hot meal dari berbagai macam charity organization dari berbagai negara, dan mereka juga masih mendatangi titik-titik distribusi dari GHF yang juga mengakibatkan banyak korban seperti di Zikim, Rafah, di Morej Corridor, dan di Netzarim. Jadi bisa dibilang masih perlu intervensi yang besar-besaran lagi dari dunia internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan masuk dalam jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Untuk penanganan malnutrisi bagaimana Mbak Marisa, ketersediaan obat-obatan di sana, tenaga medis seperti apa? Ya, untuk tenaga medis saat ini memang bisa didatangkan dari beberapa negara yang walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas, akan tetapi karena kondisi di Gazanya sendiri yang seluruh infrastrukturnya sudah rusak besar, masif, dan bahkan di rumah sakit juga penanganan pasien juga tidak proper karena masih ada limbah, tingkat sterilitas rumah sakit juga tidak tercapai. Jadi penanganan untuk kasus malnutrisi pun mengalami hal yang sama, tidak memiliki resource yang mencukupi untuk membantu mengembalikan kondisi gizi terutama anak-anak ya dalam hal ini, sehingga tentunya sering kita temukan setiap harinya banyak penduduk Gaza atau anak-anak yang meninggal itu bukan karena bom lagi, tapi karena kasus kelaparan atau malnutrisi. Baik, terima kasih Marisa Noriti, relawan Mercy Indonesia yang berada di Amman, Jordania, telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mbak Marisa.